Jumpa lagi dengan saya di dalam topik yang tentu sangat menarik pada hari ini. Saudara, saya akan berbicara tentang integritas seorang pelayan Tuhan. Dan saya berharap kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Dan kalau saudara tidak mengikuti sampai akhir, kemungkinan saudara tidak bisa menangkap secara utuh apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Baik, saudara, kalau berkenan silakan juga dibagikan ya kepada teman-teman yang lain. Integritas seorang pelayan Tuhan. Ketika berbicara tentang seorang pelayan Tuhan, ya pelayan Tuhan ini sebenarnya umum ya. Bisa dia sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai misionaris, sebagai guru, dosen, ataupun orang-orang yang melayani, ya tidak hanya secara formal di organisasi gereja, tapi juga di rumah, di kantor, di mana saja. Maka orang tersebut dituntut untuk memenuhi berbagai kualifikasi. Kualifikasi yang dimaksud berkaitan dengan kerohanian tentunya ya, moral, mental, sosial, dan juga skill atau keterampilan. Salah satu sorotan penting di antara berbagai macam kualifikasi ini, ya salah satunya bicara tentang integritas. Ya, istilah integritas sudah sangat familiar tentu di telinga kita, baik berkaitan dengan dunia kerja ataupun dunia pelayanan. Namun harus diakui bahwa menjadi seorang yang berintegritas itu tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah, tetapi juga tidak berarti tidak bisa ya. Cara pandang seseorang tentang pelayanan akan memengaruhi sikapnya tentu. Jika pelayanan dipandang sebagai profesi semata-mata, ada kemungkinan pelayanan dilakukan hanya sebagai formalitas atau rutinitas. Ia bisa ogah-ogahan, bertindak sesuka hati, tidak mau repot, malas, bahkan mengabaikan pelayanan, apalagi upah yang didapat dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada juga orang tertentu melayani dengan giat jika ada yang mengawasi gitu ya, atau disebut dengan kadang-kadang disebut ABS, asal Bapak senang. Pelayanan yang dilakukan ya untuk mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain itu pun ada. Namun orang yang demikian bisa menjadi orang yang munafik atau pura-pura baik ya, ketika terlihat di depan mata baik. Di sisi lain, ada yang menganggap pelayanan gerejawi itu lebih suci daripada pekerjaan di luar gereja. Ya, pelayanan di gereja ya dianggap sesuatu yang sangat rohani, wah mulia, tapi di luar gereja itu dianggap biasa saja atau bahkan kelas 2. Jadi akibatnya kita bisa merendahkan orang lain karena kita orang gereja melayani di gereja, jadi ya ini lebih tinggi, lebih mulia daripada yang lain. Ya, melihat adanya realita yang demikian, maka tema integritas seorang pelayan Tuhan sangatlah penting untuk kita bahas, untuk kita perhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman begitu ya. Jadi pertama kita lihat apa sih pengertian integritas. Kalau kita lihat pengertian kamus, integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Seorang yang berintegritas adalah orang yang tindakannya sesuai dengan nilai, prinsip, dan keyakinan yang dipegangnya. Jadi bicara integritas berarti berbicara tentang aspek kehidupan kita secara utuh. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dipercaya dan dilakukan itu menjadi satu atau utuh, menjadi satu kesatuan. Di dalam kamus yang lain ya, kamus Inggris Oxford dikatakan bahwa integrity, the state of being whole and undivided. Jadi suatu kondisi menyeluruh sebagai satu kesatuan dan tidak terbagi atau tidak terpecah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan pelayanan Kristen, maka seorang pelayan Kristen adalah seorang yang bekerja atau melayani sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen atau prinsip-prinsip Alkitab. Mengapa? Oleh karena Allah lah yang memanggil seseorang masuk dalam pelayanan. Kita mengakui ada panggilan Tuhan ketika kita melayani ataupun bekerja. Jadi, dialah yang menganggap seseorang, dia itu siapa Tuhan ya, layak melayani. 1 Tesalonika 2 ayat 4a. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus menyatakan bukan kamu yang pilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Demikian juga dalam 1 Timotius 1 ayat 12, Paulus menyatakan
Aku bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Jadi integritas dalam pelayanan pertama-tama haruslah dihubungkan dengan Tuhan, pada perkenanan Tuhan, dan pengakuan bahwa jika seseorang dapat melayani, semua karena kepercayaan atau kemurahan Tuhan. Saya kira ini hal yang sangat basic ya, hal yang sangat mendasar. Nah sekarang saya mau melihat yang kedua, ciri seorang pelayan yang berintegritas itu seperti apa? Ketika kita mempelajari Alkitab, maka sesungguhnya ada banyak tokoh yang dapat dijadikan teladan dalam hal ya kehidupan yang berintegritas. Selain Yesus Kristus, tentu salah satunya adalah Rasul Paulus, menjadi salah satu model yang dapat diteladani. Maka belajar dari keteladanan seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus, ada 3 ciri integritas yang menonjol yang dapat dipelajari dari kehidupannya. Pertama, saya sampaikan ya secara singkat saja. Yang pertama, ketulusan. Ini bicara tentang motivasi yang murni. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, baca 2 Korintus 1 ayat 12. Jadi bermegah merupakan tema yang menonjol dalam 2 Korintus. Dan sudah pasti bahwa lawan-lawan Paulus memiliki kemampuan untuk bermegah ya. Akan tetapi Paulus tidak suka memegahkan prestasi-prestasinya. Bagi Paulus, ketulusan dan kemurnian mendasari hubungannya dengan jemaat Korintus. Paulus adalah orang yang tampil apa adanya, tulus, ikhlas, sama sekali tidak licik, dan dia bukan penipu. Kesederhanaan merupakan ciri yang menarik dari kehidupannya. Ia jujur, tidak berbelit-belit, dan dia terbuka. Ketulusan hati Paulus menyiratkan bahwa motivasinya murni. Dia pun dengan tegas menyatakan, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 2 Korintus 2 ayat 17. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan dengan jujur, apa adanya. Transparansi atau keterbukaan, keterus-terangan, dan ketulusan hati sangat penting dalam memimpin atau melayani dengan integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi itu berarti menjalani kehidupan sebagai satu keseluruhan. Pertama, ia konsisten dengan semua situasi dan kondisi. Menarik sekali untuk memperhatikan saat ia mengatakan bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 12. Tingkah lakunya sama, saudara. Baik saat ia berada di tengah-tengah masyarakat umum maupun di tengah jemaat. Ia tidak bersikap lain saat ia berada di antara orang-orang yang belum percaya, lalu bersikap berbeda lagi saat ia berada di antara orang-orang Kristen. Dengan kata lain, dia tidak munafik, dia tidak hipokrit. Sebab kata hipokrit itu menunjuk kepada pemeran sandiwara ya, atau opera yang bisa ganti-ganti topeng ketika berganti babak di dalam sandiwara itu. Seorang yang berintegritas akan tampil dengan orisinalitas atau dengan keaslian. Apa yang diucapkan atau diajarkan sinkron dengan apa yang dilakukan atau dikerjakan. Yesus pernah marah besar ya kepada para pelayan atau orang-orang Farisi, ahli Taurat, karena mereka menunjukkan integritas yang tidak baik. Mereka melayani supaya mendapat pujian dan penghormatan manusia, sementara hati mereka semakin jauh dari Tuhan. Yesus berkata, percuma kamu beribadah, tapi hatimu jauh dari Tuhan, karena ajaranmu adalah perintah manusia. Ya, bisa lihat Markus 7 ayat 6-7 ya. Pelayanan yang dilakukan tanpa rasa takut akan Tuhan, maka tidak akan menyukakan hati Tuhan, itu sudah pasti. Kedua, ia konsisten dalam caranya berkomunikasi atau membangun komunikasi. Entah itu dalam bentuk tertulis ataupun dalam percakapan, saudara-saudara. Dalam percakapan langsung. Sebagaimana yang ia nyatakan dalam ayat selanjutnya, dalam 2 Korintus 1 ayat 13. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap, mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Ia menekankan pembelaannya dengan mengatakan bahwa sama seperti tingkah lakunya yang tidak berstandar ganda, tidak standar ganda, dan yang konsisten, begitu pula dalam tulisannya. Ia tidak bermuka dua, tidak ada usaha untuk menutup-nutupi atau menipu. Rasul Paulus menegaskan, tetapi hendaklah orang-orang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami.
bila tidak berhadapan muka. Jadi sama. 2 Korintus 10 ayat 11. Hal-hal yang ditulisnya, disampaikannya seperti apa adanya, dan itu bisa dipercaya. Ketiga, ia konsisten dalam mengatur semua urusannya, secara khusus berkaitan dengan pelayanannya. Hal itu dapat ditemukan seperti dalam hal koordinasi pengumpulan dana, pengumpulan uang untuk mendukung pelayanan, sebagaimana disampaikan dalam 2 Korintus 8, 2 Korintus 9. Cara Paulus menangani keuangan adalah hal yang penting untuk disimak. Oleh karena salah satu ujian mendasar terhadap integritas seseorang adalah masalah uang. Ini masalah hepeng ini menjadi persoalan. Ada orang bilang kalau sudah lihat uang matanya merah atau hijau Rasul Paulus memahami benar bahwa masalah keuangan sangat sensitif bagi seorang pelayan Tuhan. Itu sebabnya Paulus menegaskan, kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus 8 ayat 20-21. Ini merupakan bentuk pernyataan mengenai pentingnya transparansi dalam keuangan. Paulus tidak berhenti hanya sampai sebuah pernyataan saja, namun dengan berani berkata bahwa Allah adalah saksi. Wah, luar biasa Allah adalah saksi. Aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. 2 Korintus 1:23. Paulus menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang bertanggung jawab, saudara, dan dapat dipercaya. Bagi seorang pelayan Tuhan, aspek tanggung jawab merupakan hal yang mendasar. Pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, hendaklah dilakukan dengan prinsip ketaatan kepada Tuhan. Itulah tanda atau bukti seorang pelayan yang berintegritas. Yang terakhir, yang ketiga, keandalan. Keandalan ini mencerminkan kesetiaan Allah. Rasul Paulus menghadapi berbagai tuduhan yang berkaitan dengan motivasinya. Apa sih motivasi dia? Dan ia melakukan pembelaan terhadap tindakannya dengan menekankan keandalan. Ia berkata, jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga pada aku serentak terdapat ya dan tidak? 2 Korintus 1:17 kita bisa baca di sana. 2 Korintus 1 ayat 17. Ia tidak mengatakan ya dan tidak pada waktu yang sama, atau ia membuat janji lalu mengingkarinya. Tidak. Rencananya dipersiapkan dengan seksama di hadapan Allah demi kebaikan orang-orang percaya di Korintus. Sehingga dia menegaskan, demi Allah yang setia, kami dengan sekali lagi, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. 2 Korintus 1 ayat 18. Paulus memperhadapkan dirinya dengan kesetiaan Allah dengan menyatakan hal berikut. Pertama, Yesus Kristus anak Allah adalah ya bagi semua janji Allah. Di dalam Yesus tidak ada ketidakkonsistenan. Ia adalah teladan dan wujud integritas kesetiaan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Jadi dia merujuk kepada Yesus Kristus sebagai teladan di dalam kehidupannya. Kedua, Allah telah memenuhi dan akan terus memenuhi setiap orang dengan janji-janjinya melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan seperti jemaat di Korintus, maka setiap orang percaya pada masa kini juga akan diteguhkan dalam iman kepada Kristus Yesus. Ketika orang percaya berkata, amin terhadap pemberitaan Allah. Percayalah bahwa Tuhan memenuhi segala keperluanmu. Ketiga, Allah telah memberikan Roh Kudus kepada orang percaya sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus 1:22. Jadi saudara, Rasul Paulus menguraikan doktrin iman Kristen di tengah-tengah pembelaannya. Hal ini merupakan penegasan yang amat kuat mengenai integritasnya. Maka sebagai Allah yang setia, Paulus mau menunjukkan kesetiaannya di dalam pelayanan kepada Allah yang setia. Sebagai pelayan Tuhan, hendaklah senantiasa memiliki integritas dalam keandalan yang didasarkan pada kesetiaan Allah, dipastikan melalui karya Kristus dan dijamin oleh pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi di bagian lain Paulus juga menyatakan begini, 1 Tesalonika 2 ayat 11. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu pengasuh dan merawati anaknya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, ia mau membagi diri dengan kasih yang besar seperti seorang ibu, tetapi juga sekaligus seorang bapa, sebagai bapa bagi anggota jemaat. Paulus menempatkan diri sebagai ibu dan bapa atau orang tua bagi jemaat, datang bukan untuk menerima perhatian khusus, tapi sebaliknya untuk memberikan perhatian khusus. Sebagai seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, Paulus mau memberi pelayanan terbaik. Dia bukan saja membagi Injil, tetapi membagi hidupnya.
bekerja keras siang dan malam sehingga tidak menjadi beban bagi jemaat. Seorang ibu yang baik ingin melihat anaknya bertumbuh sehat tentu. Sejak kecil si ibu merawat, menyusui, memberi makan, dan untuk itu si ibu rela kurang tidur. Karena harus bangun malam hari, tidur sebentar, harus bangun lagi. Dia tidak mengeluh, yang penting anaknya sehat dan bertumbuh dengan baik. Betapa senangnya berperan sebagai seorang ibu. Akan tetapi juga Paulus berperan sebagai bapa bagi jemaat. Dia menjalankan peran imam yang menasehati dan menguatkan iman jemaat dengan kuasa firman. Sehingga seperti firman Tuhan, bersikaplah sebagai laki-laki yang tidak gampang menyerah karena keadaan yang sulit. Itu berarti bahwa pelayan harus menjadi contoh atau teladan. Sama seperti seorang orang tua menjadi contoh bagi anaknya. Jadi bukan hanya teori atau omong doang, tetapi ditunjukkan dengan praktek hidup yang benar, pelayanan, pengabdian yang total dan loyal. Jika tidak, pastilah akan gagal. Jika tidak, maka akan kehilangan integritas. Jadi sebagaimana Paulus meneladani Kristus, saudara-saudara, demikian juga setiap pelayan Tuhan juga hendak meneladani Kristus sebagai pemimpin utama, sebagai teladan utama bagi kita para pelayan Tuhan, bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadilah pemimpin, jadilah pelayan Tuhan, jadilah hamba-hamba Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang memiliki integritas. Kiranya video ini bermanfaat bagi saudara sekalian dan Tuhan memberkati. Shalom.